Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Now we will presentation about our study case is MELAS syndrome or mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis, and stroke-like episodes. The present by Group 3 and the member is Ardani Dwi Aulia Imelda with the last ID number is 019 and my name is Aulia Putri Ahmadani with my last ID number is 083. Introduction. MELAS is a genetic disorder that is inherited maternally due to a disturbance in the mitochondria. And MELAS is one of the most common mitochondrial diseases, with a prevalence of 1 in 4 million. Both sexes are affected, but only women can inherit this condition. Kelainan genetik yang terjadi pada mitokondria merupakan hasil mutasi yang menyebabkan gangguan fungsi mitokondria. Mitokondria adalah penghasil energi berupa ATP. Setiap gangguan mitokondria akan mempengaruhi organ tubuh yang paling aktif secara metabolik, terutama otak dan juga otot. Main factor: MELAS is caused by a pathogenic variant in mtDNA and is inherited from the mother. A mother with MELAS can be a carrier and not experience any symptoms. Seseorang yang memiliki anggota keluarga dengan riwayat MELAS memiliki resiko untuk mengalami kondisi yang sama. MELAS disebabkan oleh varian patogen dalam mtDNA dan diwariskan dari ibu. Seorang ibu yang terkena penyakit MELAS dapat bersifat carrier sehingga tidak menimbulkan gejala apapun. Mutasi mtDNA pada penderita sindrom MELAS bervariasi, tetapi yang paling umum adalah M3243ANG. Mutasi ini ditemukan pertama kali pada tahun 1990-an. Organ affected by MELAS syndrome. Organ affected by MELAS syndrome includes a wide range of organs, including the neurological and non-neurological. The lungs, stomach, and skin are less commonly affected. The brain and muscles are consistently severely damaged by mitochondrial dysfunction. Jadi, organ-organ yang terpengaruhi oleh sindrom MELAS yaitu termasuk sistem neurologis, yaitu sistem saraf pusat dan perifer, psikiatri, oftalmologi, dan otologi. Kemudian yang non-neurologis ada jantung, saluran pencernaan, endokrin, ginjal, hematologi, dan juga otot. Nah, otak dan otot secara konsisten mengalami kerusakan parah akibat disfungsi mitokondria ini. Mechanism of disease occurrence. MELAS occurs due to a mutation in the mitochondrial gene M3243A-G that disrupts the RNA function. As a result, mitochondria fail to produce energy or ATP normally. Cells then switch to anaerobic metabolism and produce large amounts of lactic acid. Energy deficiency primarily damages the brain, muscles, and heart, organs that require high energy. Mutasi tersebut adalah perubahan dari satu basa yaitu adenin menjadi guanin pada DNA mitokondria, tepatnya pada gen MTTL1, yaitu gen yang membuat tRNA leusin. Gen MTTL1 ini berfungsi untuk menghasilkan tRNA leusin, yaitu molekul penting dalam penerjemahan atau translasi protein di dalam mitokondria. tRNA leusin ini membantu memasukkan asam amino leusin ke dalam rantai protein saat mitokondria tersebut membuat protein rantai pernapasan, yaitu pada kompleks 1, 3, 4, dan juga 5. Akibat dari rusaknya struktur DNA leusin ini dapat menyebabkan tRNA tidak dapat dilipat dengan benar, jadi dia menjadi tidak stabil. Lalu yang kedua, tidak dapat dikenali atau diberi asam amino leusin.
terjadi gangguan aminoasilasi. Lalu yang ketiga adalah translasi protein mitokondria ini terganggu. Protein pada rantai penapasan atau electron transport chain itu tidak terbentuk secara sempurna. Jadi akibatnya proton dari gradien energi ini di membran melemah, sehingga produksi dari ATP sangat menurun. Lalu sel beralih ke metabolisme anaerob. Jadi pada kondisi normal, mitokondria melalui metabolisme aerob itu menghasilkan 90% energi sel melalui siklus Krebs, rantai transport elektron, dan juga oksidasi aerob, butuh oksigen. Ketika mitokondrianya rusak karena mutasi tadi, sehingga menyebabkan rantai penapasannya itu tidak bekerja, maka NADH tidak dapat dioksidasi menjadi NAD+, sehingga siklus Krebsnya menjadi terhambat. Rantai transport elektronnya juga tidak dapat menghasilkan ATP yang cukup. Jadi tingkat ATP yang ada dalam sel itu menjadi turun drastis. Sel tidak dapat bertahan tanpa ATP karena dia kan butuh energi untuk bisa tetap berjalan. Maka tubuh itu akan otomatis mengaktifkan jalur cadangan yaitu metabolisme anaerob. Sel menggunakan jalur glikolisis yang ada di sitoplasma. Di jalur ini itu tidak membutuhkan oksigen, namun menghasilkan ATP dalam jumlah yang sangat sedikit. 2 ATP per glukosanya, jauh lebih kecil daripada ketika normalnya, yaitu mitokondria akan menghasilkan 36 ATP per glukosanya. Jadi sangat menurun drastis. Untuk glikolisisnya tetap berjalan itu kan sel butuh NAD+, karena NAD+ habis sehingga akibat dari kerusakan rantai makanan, maka sel harus mencari cara lain untuk dapat meregenerasinya. Caranya yaitu melalui glikolisis ini kan ada proses asam pirufat diubah menjadi laktat. Nah, reaksi ini akan mengubah NADH menjadi NAD+. Jadi kita mendapat NAD+ itu dari proses reaksi asam pirufat menjadi laktat. Dengan demikian, proses glikolisis dapat terus berjalan meskipun efisiensinya rendah. Sehingga karena terjadi penumpukan asam, kan tadi diubah pirufat menjadi asam laktat. Nah, ini kan terjadi secara terus-menerus karena jalur anaerob terus diaktifkan, jadi terlalu banyak asam pirufat yang diubah menjadi asam laktat. Oleh sebab itu, laktat menjadi menumpuk dalam darah. Namanya asidosis laktat. Jadi ini menjadi salah satu ciri dari sindrom melas. Sederhananya itu mitokondrianya itu kan rusak. Jadi ATP-nya itu sedikit. ATP sedikit ini menyebabkan selnya itu tidak cukup energinya. Jadi selnya itu panik. Lalu pakai jalur cadangan lain yaitu metabolisme anaerob tadi melalui proses glikolisis. Lalu butuh NAD+ dari merubah pirufat menjadi laktat karena terlalu sering menggunakan jalur anaerob, maka laktatnya menjadi menumpuk sehingga terjadi asidosis laktat. Next is about the impact. The first is in nervous system. Number 1 is stroke-like episodes. Jadi kondisi ini itu mirip stroke, tapi dia tidak disebabkan oleh sumbatan atau pendarahan pada pembuluh darah. Number 2 is seizures or epilepsy, kejang atau epilepsi. Lalu demensia, memory impairment, gangguan kognitif, kayak memori, perhatian, dan juga bahasa. Lalu migraines, hearing loss, ada sakit kepala yang berulang kayak migrain. Lalu gangguan pendengaran yang biasanya itu bersifat progresif, dan juga bisa gangguan psikis kayak cemas, depresi, stres, hingga perubahan pada kepribadian.
And the second is in muscles atau otot. Yang pertama miopati yaitu melemahnya otot akibat dari produksi energi yang tidak mencukupi. Lalu easily tired, mudah lelah. Dan pada anak juga dapat menyebabkan keterlambatan dari perkembangan motoriknya. Lalu number 3 is metabolic and in other organs, yaitu tadi lactic acidosis laktat, yaitu karena tubuh menggunakan metabolisme anaerob sehingga tadi butuh NAD+, asam pirufat diubah menjadi laktat terus menerus sehingga menumpuklah laktat itu. Lalu diabetes, ada heart problems atau kardiomiopati, itu baik hipertrofi maupun ada dilatasi, gangguan irama jantung seperti Wolff-Parkinson-White syndrome, dan juga ada digestive problems atau vomiting diarrhea. Dia muntah, terus diare, muntah berulang, diare, ataupun konstipasi. Jadi terjadi gangguan pada gerak lambungnya. And the last is about how to prevent. They have two categories. The first is prevention and management. The first, prevention. Number 1 is genetic counseling for at-risk families. Konseling genetik bagi keluarga yang memiliki riwayat melas, lalu kemudian melakukan mitochondrial DNA testing, pemeriksaan DNA mitokondria untuk mengetahui apakah seseorang itu merupakan carrier atau pembawa. Lalu, avoiding mitochondria damaging drugs or agents like metformin, valproate, aminoglycosides, alcohol, or smoking. Jadi menghindari faktor-faktor yang dapat merusak mitokondria kayak merokok, lalu mengkonsumsi obat yang toksik, misalnya aminoglikosida dan lain sebagainya. Lalu ada manajemen. The first is LRG9, reduce and prevent stroke-like episode. Jadi ini terapi suplementasi, dapat membantu memperbaiki aliran darah yang ada di otak dan terbukti dapat mengurangi serta mencegah stroke-like episode. Lalu coenzyme Q10 helps energy production. Ada safe anti-seizure medication, avoid valproate, menggunakan obat anti kejang yang aman dengan menghindari valproate. Lalu insulin therapy for diabetes, cochlear implants for hearing loss, pemasangan implan koklea bagi penderita gangguan pendengaran yang berat. Dan yang terakhir is routine organ monitoring like heart, nervous, blood sugars, and hormones. Jadi sering melakukan pemantauan secara berkala, secara rutin, seperti MRI otak, pemeriksaan pendengaran, lalu pemeriksaan gula darah dan juga hormon, seperti itu. That's all we can explain. If there are any mistake, we apologize. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.